kabar saudara? Senang sekali saya Sarah Lia dapat menjumpai Anda dalam berita Riau Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Puluhan aktivis lingkungan di Pekanbaru menuntut perusahaan tambang pasir ditutup karena mengancam biota laut. Seorang tersangka perampokan terhadap pemilik toko sembako di Batam diringkus polisi. Virus flu Singapura mulai mewabah di Batam sepanjang bulan Agustus, 11 warga terjangkit. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI mendatangi kantor DPRD Indragiri Hilir Riau. Mahasiswa memprotes kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir. Massa berorasi bergantian di depan kantor DPRD menuntut DPRD mendesak pemerintah mengatasi kelangkaan BBM yang menyulitkan masyarakat. Massa juga mendesak supaya satu SPBU yang ditutup agar dibuka kembali agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan BBM. Setelah berorasi sekitar setengah jam, Massa kemudian diterima beberapa orang anggota DPRD. Massa kecewa karena DPRD tidak bersedia menandatangani surat pernyataan untuk membentuk pansus kelangkaan BBM. Dari Pemda tidak kelangkaan, tapi ada satu SPBB yang ditutup. Nah, sedangkan tuntutan kami pun hari ini tidak mau ditandatangani oleh DPRD. Ada apa? Itu yang perlu kami pertanyakan. Apakah takut sama mafianya ataupun sama siapanya? Kami tidak tahu sampai saat ini. Ini surat tuntutan aksi kami sampai saat ini belum ditandatangani. Hanya saya sendiri Korlap 1 yang menandatangani. Mungkin akan kita tindak lanjuti, kita dalami lagi apa penyebabnya saat ini. Lanjut selanjutnya apa? Mungkin kita akan langsung ke DPR RI ataupun DPRD provinsi dulu. Akan kita bahas nanti selanjutnya sama kawan-kawan Cipayung Plus. Massa kemudian membubarkan diri dan mengancam akan kembali turun ke jalan hingga kelangkaan BBM dapat teratasi. Ahmadi Sonan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Kita masuk ke dalam. Siap. 2 langkah ke depan, Bapak Ibu sekalian. Sejumlah aktivis lingkungan berunjuk rasa ke kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Massa menuntut supaya izin sebuah perusahaan dicabut karena dinilai merusak lingkungan. Perusahaan melakukan eksploitasi pasir laut di Pulau Rupat dinilai merusak lingkungan. Selain itu, dampak dari eksploitasi pasir juga mengancam biota laut dan hasil tangkapan nelayan menurun. Dengan mengusung poster dan spanduk, pengunjuk rasa berorasi bergantian di depan kantor gubernur. Massa diterima Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang berjanji akan mencabut izin perusahaan jika terbukti mencemari lingkungan. Tapi terhadap Lugu Mas, insya Allah saya akan melakukan pencabutan itu prosedural, ingat prosedural ya. Prosedural artinya tahapan itu harus saya lalui, yang mudah-mudahan dalam 1-2 bulan selesai gitu. Mantap Bapak. Jadi untuk tidak mungkin, Ya. karena Bunda tahu persis mekanismenya, saya ikuti aturan mekanisme, aturan hukum tentang pencabutan. Wah. Apabila aturan terpenuhi, saya jamin saya cabut. Wah. Muncul peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada gubernur. Artinya pada saat itu gubernur sudah seharusnya bisa mencabut langsung karena beliau ingin mencabut, dan ketika kewenangan diberikan kepada beliau seharusnya beliau langsung mencabut. Tapi hampir setahun berjalan, bahkan lebih setahun berjalan, izin itu tidak dicabut. Sedangkan kita mengerti Pak Gubernur hanya tinggal menghitung hari. Waktu beliau akan berakhir ketika bulan Oktober. Usai menyampaikan pernyataan sikap, Massa membubarkan diri dan mengancam jika tuntutan tidak dipenuhi mereka akan kembali berunjuk rasa. Ahmadi Sonan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pas Farid. Mana Farid?
Polisi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa 500 gram lebih sabu-sabu dan 350 butir pil ekstasi di Pekanbaru Riau. Barang terlarang itu disita dari seorang bandar berinisial OK yang ditangkap di Jalan Lobak, Kecamatan Binawidia beberapa pekan lalu. Tersangka merupakan salah seorang jaringan narkoba internasional. Sabu-sabu dan ekstasi dikirim oleh seorang pemasok yang berdomisili di Malaysia. Narkoba dalam jumlah besar itu kemudian dihancurkan dengan blender dan dilarutkan ke air. Selanjutnya dibuang ke got dan dipastikan sudah tidak dapat disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur yang disaksikan oleh tersangka dan dihadiri Kejaksaan Negeri dan Forkopimda Pekanbaru. Yang bersangkutan merupakan gudang dan pengedar dari salah satu bos di Malaysia atas nama Azizi. Jadi dia berhubungan langsung, terus ditelepon sama private number untuk menjemput barang haram ini, narkoba ini, dan disimpan di tempatnya untuk diedarkan di Pekanbaru. Pemusnahan dilakukan sebagai komitmen polisi dalam memberantas peredaran narkoba. Ahmad Dison dan Aulia Renituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau.